Oke, selamat sore eh, teman-teman seni di Bali khususnya dan Nusantara pada umumnya. Hari ini kita ketemu lagi pada acara live recording Taksu Agung yang ketiga. Tentunya hari ini eh, akan menyajikan sesuatu yang lebih menarik dari sebelumnya. Begitu. Jadi sebelumnya saya Putu Theodori Adibawa dari Dewan Pembina uh, mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada live hari ini karena hari ini kita ada komposer muda nih namanya Made Winantara atau yang disebut Boy yang ada di sebelah kiri saya ini orangnya. Weh, luar biasa sekali dengan media yang sedikit dan dengan bermain dengan dua orang ya. Basicnya gender ini untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa setelah uh, recordingnya kita bisa nanti bincang-bincang dengan Boy mengenai media ya. Untuk sekarang supaya tidak berlama-lama lagi kita mulai saja mungkin recording hari ini. Mungkin sudah siap Bang Ul, mungkin ya sudah siap. Baik teman-teman, selamat menyaksikan untuk hari ini ya. Oke.
saya melihat sesuatu yang wah luar biasa tadi yang disajikan dari komposer kita hari ini. Dan hari ini kita sharing lagi tentang bagaimana mungkin dipanggil Boy aja ya, Boy aja. Boy membentuk karya ini yang sangat luar biasa dan sangat atraktif sekali dilihat, dan tentunya menarik bagi saya sendiri tadi melihatnya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan komposernya Made Winantara alias Boy. Ini mahasiswa di lulusan ISI dan Pasar ya, Fakultas Seni Pendidikan Seni. Ya, jadi orang ISI dan Pasar juga, namun di Fakultas Seni Pendidikan ya, pendidikan seni gitu ya. Dan ada musisinya satu yang masih sekolah di SMK 3 sekolah di namanya Kadek, biasa kita panggil Dewi ya. Sangat luar biasa dari permainannya dan hebat sekali bermain gamelan kendel. Mungkin supaya tidak saya saja yang bicara, kita langsung saja ke komposernya. Tadi saya dapat ngobrol sebentar mengenai judul karya ini yang diberi judul Gendewara, gitu ya, Gendewara. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin langsung kita kasih kesempatan untuk Boy untuk menjelaskan bagaimana sih ide, kemudian instrumennya apa saja yang dipakai. Ya, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya aturkan panganjali mat terlebih dahulu nih. Om Swastiastu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada komunitas seni Taksuagung ya, yang sudah memberikan ruang untuk kami seniman muda untuk bisa berkreativitas walaupun dalam keadaan kondisi pandemi COVID seperti sekarang ya. Atas berkat ide dan gagasan dari komunitas seni Taksuagung dan juga ide dari ketua dan juga dewan pembina kita yang memberikan ruang kepada seniman-seniman muda yang ada di komunitas seni Taksuagung. Nah, biar tidak lama langsung saja saya ke langsung proses karya. Nah, di sini judul yang saya ambil di sini yaitu Gendewara. Nah, di mana istilah gendewara itu saya ambil dari istilah gender wayang dan gender amat. Nah, di sana saya gabungkan menjadi gendewara. Nah, gendewara kenapa saya mengambil gendewara tersebut? Karena dalam sistem gender wayang dan gender amat itu mempunyai karakteristik masing-masing dari media gender wayang dan juga gender amat. Nah, di sana saya ingin menggabungkan suatu instrumentasi untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam komposisi musik gamelan baru. Seperti itu ide dan juga judul yang saya sampaikan hari ini. Jadi itu dari karya yang saya tampilkan tadi, yaitu metode yang saya pakai dalam proses karya tersebut, yaitu metode secara langsung ya. Kita langsung terjun ke media, langsung berhadapan langsung dengan media seperti itu, dan dibantu dengan partner saya dari Kadek Dwi untuk membantu proses penyelesaian karya ini ya, seperti itu. Kemudian masuk ke instrumentasi atau media ungkap. Kenapa saya memakai gender wayang dan gender amat di sini? Di sisi lain gender wayang dan juga gender amat di sini, kebetulan di rumah saya mempunyai gender wayang yang cukup lama tidak dimainkan ya, tidak ada yang memakai, dan juga begitupun juga dengan gender amat tersebut lama juga tidak pakai. Nah, kebetulan ada ide dan gagasan dari komunitas seni Taksuagung untuk membuat acara virtual seperti ini. Nah, di sana saya mempunyai keinginan untuk menggabungkan antara gender amat dan gender wayang tersebut untuk menjadi
untuk mencari sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang ingin saya capai, yaitu bagaimana sih apa namanya, permainan antara gender wayang dan gender rambat itu memang sih teknik permainannya itu sama, akan tetapi fungsi dan juga barungannya itu berbeda dari gender rambat dan gender wayang tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, di sana saya ingin mencari apa namanya, suasana baru, bagaimana kita sebelumnya bermain gender wayang dan gimana kita sebelumnya bermain gender rambat. Sekarang kita gabungkan untuk menjadi satu permainan, untuk mencari sesuatu yang suasana baru yang kita inginkan. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan mengenai proses. Ya, menarik sekali. Saya melihat di sini kenapa seperti itu menariknya, ya karena lihat dua hal yang berbeda di sini secara instrumennya ya. Ada yang larasnya selendro dan laras pelog 7 nada. Jadi pemilihan yang menarik dan efektif, mungkin dengan 2 orang bisa bermain musik sangat luar biasa sekali. Saya lihat ini kembali ke apa namanya, ke idenya tadi, gender wayang dan gender rambat ya, karena di rumah ada gitu ya. Selain itu mungkin apa yang membuat Boy tertarik dengan gender dan gender wayang dan gender rambat? Selain itu dalam barungan gender wayang dan gender rambat itu, selain mempunyai di rumah, dan teknik permainannya juga cukup menarik karena di sini kita memakai 2 tangan. Beda dalam barungan gamelan lain seperti gong kebiar itu kan memakai 1 tangan, dan yang tangan yang lagi satu, tangan kiri pakai nekap. Nah, di sini kalau gender wayang di sini kita pakai 2 tangan dan nekapnya pakai apa namanya, alas tangan yang sisi tangan yang di bawah di kelingkingnya ya. Nah, seperti itu. Di sana mempunyai teknik permainan yang sangat menarik, seperti apa namanya, dalam bagian gending ini ada teknik yang dinamakan apa namanya, ngubit ya. Bisa bisa coba langsung mungkin contohkan bagian ngubit mungkin. Teknik yang disebut dengan teknik ngubit ya. Teknik itu sudah ada sejak dahulu. Di sini saya memakai teknik tersebut untuk mencari untuk penggabungan ada gender wayang dan gender rambat untuk menjadi suatu apa namanya, otekan yang mempunyai apa namanya, nada yang apa namanya, sedikit aneh mungkin sedikit sama ya, seperti agak mirip nada yang agak mirip ya, seperti itu. Dari di sini kan ada yang disebut dengan apa namanya, ngumbang dan hisap, itu juga berpengaruh. Ya, mungkin bisa dipaparkan lagi selain mungkin teknik apa namanya, ngubit, apalagi mungkin yang eksplorasi di sini. Selain ngubit, di sini saya juga memakai teknik ngoret ya, ngoret sama ngerot. Nah, ngoret itu teknik yang dimainkan dari bilah besar ke bilah kecil, dan ngerot yang disebut dengan ngerot bermain dari bilah kecil ke bilah besar. Nah, di sana saya gabungkan antara teknik permainan ngoret sama ngerot itu menjadi suatu motif dalam gending wayang tersebut. Contohnya seperti saya akan
sudah ada sejak dulu. Ya. Tentunya teknik yang disampaikan tadi itu ada dalam instrumen ini kan, dari gender ramah dan gender wayang. Ya, sangat menarik. Ada lagi mungkin teknik-teknik yang digunakan dalam komposisi ini. Nah, di sini juga saya memakai dari awal nih, dari awal lagu ini saya cantumkan yang disebut dengan improvisasi. Nah, dimana improvisasi tersebut yang dibilang sih tidak tertata, namun di sini menurut saya yang menata itu adalah pikiran kita sendiri. Dan di dalam improvisasi tersebut saya bermaksud untuk bermain rasa, ketika rasa yang saya rasakan dan juga yang dirasakan oleh rekan saya bermain di sana itu akan berbeda untuk menjadi ketika kita menggabungkan rasa tersebut menjadi rasa yang baru. Contohnya seperti ya, boleh bisa saya contohkan. Tadi improvisasi yang saya masukkan dalam awal gini tersebut. Artinya tidak ada keterikatan gitu ya, bebas mau seperti apa di sana. Namun tetap ada tatanan. Wah, tekniknya luar biasa sekali. Saya tertarik ke teknik sekarang, mungkin teknik permainan. Teknik permainan bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Teknik permainan cepat dan apa sengaja dibuat cepat, ingin menonjolkan teknik itu atau lebih menonjolkan ke pola permainannya ataukah ke teknik? Karena saya lihat teknik permainannya sangat cepat, luar biasa begitu. Pertanyaan pertama mungkin bagaimana caranya supaya cepat seperti itu, kemudian kedua memang menonjolkan teknik itu atau bagaimana ya, kayak gitu. Nah, dalam gending ini memang saya menonjolkan speed untuk dalam garapan atau dalam karya ini, yaitu dalam permainan di sini saya memakai teknik yang seperti saya katakan tadi, yaitu ngubit ya. Karena ngubit tersebut bisa, karena di sana kita bisa bermain cepat tanpa biar istilah barinya ngerang gitu istilahnya, biar kita bisa nutup dengan jelas gitu. Dan juga ada yang disebut dengan teknik geguletan, atau seperti kita bermain 3 nada untuk mencari sesuatu yang kita inginkan, bunyi yang kita inginkan. Seperti gegulatnya tersebut saya memakai teknik sama ya, antara di improvisasi tadi sama tekniknya disebut dengan gegulat, cuman rasa yang dimainkan itu berbeda. Contohnya seperti itu. Tapi saya di sana bermain cepat agar kelihatannya biar tidak monoton, seperti dari kita bermain dari bilah kecil ke bilah besar, biar tidak monoton. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi teknik gegulat itu yang bisa dimainkan dengan cepat. Ya. Tapi Boy senang yang cepat-cepat ini ya. Karena sangat indah sekali menurut saya yang cepat itu, apalagi dimainkan dengan teknik yang bagus sekali. Jadi saya pikir Boy suka yang cepat-cepat begitu. Nah, selain itu mungkin pertanyaannya, latihannya kan berdua aja nih. Kira-kira lama nggak pembentukan karya ini? Nah, untuk proses latihan untuk karya ini kira-kira kita latihan
cuman lima kali lima kali 5 kali. 6 kali sampai sekarang. Sampai sekarang. 6 kali sampai sekarang ya. Untuk karena juga ada faktor pengalaman dan di luar juga karena situasi seperti sekarang jarang juga kita bisa berkumpul untuk latihan seperti itu. Dalam posisi. Ya. Kemudian mungkin untuk ke musisinya, untuk David, kira-kira di mana letak kesulitannya untuk membawakan karya ini? Ya, mungkin saya sedikit mungkin kalau membahas kerumitan semuanya rumit. Karena apa ya, dari segi tekniknya rumit dan segi permainannya juga rumit, karena di sini kebanyakan menurut saya yang saya karena memakai temponya ganjil, jadi kena nggak kena lagi ya, seperti itu. On beat dan off Ya, beat. ya off beatnya tuh. Banyak yang off beat berarti ya. Ya. Itu yang susahnya di sana. Ya, dan sedikitnya pikirannya juga terkecoh karena banyak permainan dan Canon. Oke, Bang. Ya, permainan Mainan Canon gitu. mungkin kerumitannya di teknik aja. Ya. Ya, terima kasih dari musisinya tadi, dari Boy juga sudah menjelaskan mungkin sharing sedikit bagaimana dari judul, kemudian ide, dan kenapa Gender Wayang dan Gender Rambat sudah dipaparkan tadi, sharing mungkin tadi, dan saya pun sudah ada sedikit mempertanyakan tadi beberapa pertanyaan tentang karya ini. Dan sangat menarik sekali menurut saya, dari idenya yang sedikit orang, hanya 2 orang musisi, kemudian instrumen hanya 4, mampu menyajikan karya yang hebat menurut saya secara teknik, kemudian bentuk yang menarik begitu, karena kecepatannya yang luar biasa dari karya ini. Saya sampai kadang-kadang tidak berkedip melihatnya begitu. Mungkin kata-kata saya sedikit berlebihan, tapi itulah ungkapan dari ekspresi saya ketika menyaksikan karya ini. Mungkin teman-teman yang di luar ada yang ingin bertanya mungkin ya, karena kita live sekarang. Kebetulan saya di sini ada beberapa teman-teman yang sudah menyaksikan. Kebanyakan yang mengapresiasinya dengan baik ya, artinya banyak yang kasih jantung itu banyak, artinya banyak yang suka dengan karyanya Boy. Jadi mudah-mudahan Boy bisa menyajikan karya yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pertanyaannya mungkin hampir mirip ya dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Kenapa Gender Wayang? Kenapa Gender Rambat? Mungkin sudah dijelaskan tadi ya, beberapa itu. Nah, kadang begini, ketika penuangan dengan media langsung seperti ini, apa yang dibayangkan? Apa yang menjadi sumber inspirasi? Kemudian apa yang mengimajinasi ketika membentuk polanya begitu? Kadang-kadang kan ini karena tidak ada patokan dari catatan atau dari mana, bagaimana caranya membentuknya? Ini yang menjadi faktor pendukung dalam membantu proses karya ini yaitu sebelumnya karena saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai gimana sih teknik permainan Gender Wayang secara umumnya. Sudah saya pernah mainkan dan saya ingin mencari suasana baru. Nah, dalam rasa ingin tahu untuk mencari suasana baru, di sana muncul untuk penggabungan instrumen dan bagaimana kita bermain instrumen Gender Wayang dan Gender Rambat secara bersamaan. Nah, di sana muncullah teknik yang mungkin ingin saya sampaikan. Oh, tekniknya seperti ini. Oh, mungkin ini
apa namanya, menarik bagi saya untuk dimainkan secara yang disebut dengan duet atau dimainkan secara 2 orang, mungkin seperti itu. Iya, ya. Terus ada nggak gending-gending dari gender wayang yang menjadi repertoire dari pembentukan karya ini yang menginspirasi? Ada nggak gending-gendingnya, ataukah mungkin Boy bisa menyampaikan dari tekniknya, mungkin teknik gender wayang atau Mungkin apa yang lain? ada gending-gending dari gending-gending apa namanya, angkat-angkatan mungkin ya. Karena di sini saya suka main speed, di sini permainnya speed, karena juga angkat-angkatan juga sedikit temponya agak speed, agak cepat seperti itu. Seperti gending-gending apa namanya, kejor-jor mungkin ya, gending-gending yang sudah ada sejak dulu, mungkin dari terinspirasi dari di sana juga seperti itu. Ya. Nah, kembali ke kecepatan, speed begitu. Karena Boy suka, tapi bagaimana dengan yang tidak cepat? Apakah Boy suka atau tidak begitu? Baik, untuk kalau tempo yang pelan mungkin semua saya suka, karena tergantung bagaimana kita memainkan tempo pelan tersebut. Mungkinkah itu temponya asik atau bagaimana, seperti itu ya. Tapi dominan lebih suka cepat gitu ya. Ya sedikit tidaknya seperti itu ya. Ya, terima kasih. Mungkin tambahannya dari saya itu, pertanyaannya kadang-kadang saya sendiri pun lebih suka menikmati karyanya daripada bertanya bagaimana cara bentuk karya itu. Terus terang, jujur hari ini saya sangat menikmati karyanya, sangat bagus, dan idenya menarik, menggabungkan 2 instrumen yang tentunya berbeda, namun dalam satu apa namanya, mungkin satu suku ya, satu apa namanya nih, satu spesies mungkin ya bahasanya. Ya cuma kadang seperti yang disampaikan tadi, namun gender ramat dan gender wayang memiliki fungsi yang tentunya berbeda ya, digunakan berbeda. Tentunya juga gender ramat menjadi sebuah barongan dalam sebuah gamelan belegongan atau semak tugulengan ya. Mungkin itu pengetahuan saya begitu. Mungkin dari musisi kira-kira ada pertanyaan mungkin untuk Boy, ada yang ingin menganyal di kepala, ingin ditanyakan kepada Boy, sudah mungkin bisa bertanya ya. Mungkin saya ada satu pertanyaan, kenapa bermainnya 2 orang, kenapa tidak 4 orang supaya memudahkan garapan? Nah, baik. Di sini kenapa saya memakai musisi dua orang musisi? Nah, dalam barungan gender wayang itu kan terdiri dari 4 tunggu gender ya, 2 pemadi dan 2 kantilan. Nah, ketika kita bermain gender ramat, biasanya juga dimainkan oleh 2 orang, mungkin saja bisa 4 orang, karena lebih dominan biasanya dimainkan oleh 2 orang. Nah, di sana saya ingin merubah feel-nya ketika kita bermain gender wayang ber-4 orang. Nah, sekarang kita bermain 2 orang untuk 4 instrumen. Di sana bagaimana kita memainkan instrumen dengan 4 tunggu instrumen dengan musisi 2 orang. Nah, di sana suasananya akan berbeda ketika kita bermain gender wayang dan gender ramat secara bersamaan. Mungkin di sana maksudnya untuk mencari suasana baru mungkin, atau feel-nya bagaimana kita bermain secara bersamaan dalam 4 tunggu gender wayang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Enggak ada. Katanya begitu ya, supaya feel-nya berbeda, mungkin nanti rasanya berbeda ya. Dari 4 orang biasanya kita main dengan 2. Tapi saya lebih melihat ke apa namanya, sesuatu yang sederhana, ternyata bisa dimainkan dengan 2 orang dengan 4 instrumen itu. Jadi itu yang saya lihat menarik, ternyata bisa. Saya pikir tidak bisa itu untuk 2 orang, tapi bisa ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya dari cewek nih.
namanya Kamayanti Putri, begitu. Pertanyaannya, kapan Boy memikirkan untuk menggagas karya ini? Pertanyaannya begitu. Ini dari cewek nih. Mungkin ceweknya Boy nih yang bertanya. Namanya Kamayanti Putri. Kapan Boy memikirkan untuk menggagas karya Kapan? ini? Nah, kapan? Baik, terima kasih pertanyaan dari siapa tadi? Kamayanti Putri ya. Ya. Nah, baik, untuk gagasannya sebelumnya saya ambil di sini ketika ada info dari komunitas seni Taksuagung untuk membuat kegiatan virtual seperti ini. Dari komunitas seni Taksuagung sebelumnya memberikan ruang kepada kita seniman muda yang berada di komunitas untuk membuat karya yang bisa kita tampilkan pada kegiatan virtual ini. Nah, pada saat itu saya lihat, di sana saya mempunyai ide. Setelah adanya info tersebut, langsung saya mempunyai ide. Oh, saya mempunyai media gender wayang dan gender ramat. Apakah bisa saya gabungkan, dan juga apakah bisa saya mengolah dan untuk menjadi satu karya yang menurut saya menarik seperti itu. Nah, sejak adanya info seperti itu, langsung saya saya ulang lagi, langsung pas adanya info tersebut, langsung kebetulan di rumah juga ada instrumennya, langsung ada kepikiran untuk mencoba mengeksplorasi instrumen tersebut. Ya. Pada saat itu. Ya, begitu kira-kira jawabannya nih untuk Kamayanti. Kemudian ada nggak sebelumnya karya yang bentuknya seperti ini? Mungkin yang menginspirasi Boy, ada nggak karya-karya sebelumnya yang bentuknya seperti ini yang menginspirasi? Oh, saya ingin membuat seperti itu, mungkin ada begitu. Ada nggak? Nah, untuk karya yang bentuknya X sebelumnya sudah ada, yaitu yang dibuat oleh Boleh silakan. disebut yang digarap oleh Pak D Balot ya. Sebelumnya yang mengenalkan saya ke gamelan-gamelan seperti ini, ya guru pertama saya mengajarkan gamelan seperti ini. Dia yang ada yang disebut dengan Ryong X atau Ryong Anomali, di mana kita bermain Ryong dengan bentuk X, di sela-selahnya itu ada musisinya, dimainkan oleh 4 orang. Di sana kita bermain Ryong kan juga memakai 2 panggul ya, 2 tangan juga. Itu bermainnya seperti Ryong selendro dan Ryong pelornya, dimain secara bersamaan seperti itu. Ya. Mungkin terinspirasi dari Sudah sana. sama. Dan juga ada terinspirasi dari garapan dari Tabanan juga. Ya, Reski, boleh. namanya Reski, dan juga dia sebelumnya dari ujiannya juga dia pernah memakai gender wayang dan gender ramat, tapi posisinya bentuknya berbeda. Gitu. Di sana juga dia pernah menggabungkan instrumen gender wayang dan gender ramat. Tapi gender ramatnya itu ada size 5 dan size itu. Mungkin di sana juga saya dapat banyak pembelajaran bagaimana kita membuat suatu karya. Ya, jadi tentunya ada beberapa karya ya yang menginspirasi, dan semua mungkin seperti itu berkarya ya, dan saya pun begitu mungkin, dan yang lainnya pun juga begitu, mungkin ada beberapa mungkin yang menginspirasi seperti itu. Ya, wah mantap Mas Boy katanya nih, ada Dino Lambi ya. Mungkin itu dari pertanyaan, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari musisi, kira-kira ada lagi? Sudah cukup. Udah ya. Dari Boy ada yang mau disampaikan lagi? Yes. Cukup mungkin. Cukup ya. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini, sudah sangat luar biasa sekali menyajikan karyanya, tentunya dengan pemikiran yang hebat. Mudah-mudahan kedepannya Boy dan mungkin teman-teman lain di komunitas Taksuagung akan menyajikan karya-karya yang menarik lagi begitu ya, karena hari ini sudah terlihat bahwa yang muda pun berkarya begitu ya. Jadi ketika diberikan kesempatan, yang muda pun bisa berkarya di tengah pandemi ini. Tentunya masih dengan tema yang sama, melawan pandemi dengan karya. Jadi kita tentunya selalu bergerak sebagai seniman
melawan dengan bergerak, dengan berkarya. Tentunya dengan situasi seperti ini yang tidak bisa berkumpul dengan orang banyak, hari ini bisa dibuktikan dengan 2 orang pun bisa membentuk sebuah karya. Nah, tergantung niatnya begitu. Jadi dengan niat yang seperti ini dari anggota komunitas kami, tentunya akan banyak lagi karya-karya yang akan kami tampilkan setiap hari Kamis jam 4 sore tentunya. Dan akan banyak ada dan akan menjadi kegiatan rutin setiap hari Kamis seperti itu. Tentunya saksikan terus perjalanan kami dengan acara ini, dan jangan lupa untuk mensupport acara ini. Mungkin teman-teman bisa support dengan membeli merchandise kami di Taksulagung. Silakan bisa lihat di akun kami, bisa CP di sana. Tentunya support itu akan sangat berarti bagi kami dalam prosesnya gitu ya. Mungkin sebelum ditutup, ini menarik lagi nih Boy, ada yang bertanya lagi ini Boy ya, supaya tidak kelewatan nanti. Nah, Kamayanti lagi nih. Ya, Kamayanti lagi nih dia. Setelah berhasil menggagas karya ini, apa harapan Boy ke depannya? Baik, untuk harapan untuk kedepannya, dengan adanya ruang seperti ini, saya harap kedepannya saya bisa berkarya lebih sempurna lagi dari karya yang sekarang. Nah, ini karya yang sekarang adalah suatu banyak pembelajaran yang saya dapatkan, dan juga dari rekan-rekan dari komunitas Taksulagung yang sudah memberikan ruang untuk bisa berkarya. Mungkin di sana saya dapat pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk depannya saya harap saya bisa berkarya lebih lebih sempurna lagi dari sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ya, sangat luar biasa ya. Kemudian ada lagi nih Boy, mungkin lagi satu ya, bisa ya, lagi 2 mungkin ya pertanyaannya, bisa ya. Padahal sudah mau ditutup tadi ya, tapi muncul lagi nih pertanyaannya. Inilah kita harus bacakan ya, karena ini live langsung, mungkin teman-teman masih penasaran mungkin nih. Dari Wawan Bracuk nih, Wawan Bracuk. Ya, mungkin kita semua kenal dengan Wawan. Kenapa memakai instrumen gender wayang pemade dan gender rambat pemade Pak Boy? Mungkin lebih menarik bila gender barangannya dimainkan, juga karena jangkauan nadanya lebih luas. Kenapa memakai pemadenya, tidak memakai yang barangan ya? Mungkin mengerti ya Mas pertanyaannya. Gender rambat, gender wayang pemade. Ini kan pemadenya ya. Ada yang barangannya, yang kantilannya ya. Begitu juga gender rambat. Ya kan ada juga yang kantilannya. Kenapa memakai yang pemade? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya dari Wawan Bracuk ya. Di sini kenapa saya memakai pemade dari kedua instrumen ini? Nah, kebetulan di sisi lain juga instrumen ini dari dulu rumah saya hanya mempunyai media gender 2 tungguh gender wayang saja, dan juga 2 tungguh gender rambat pemade. Nah, di sana itulah alasan pertama saya untuk membuat karya ini, untuk apa yang ingin saya capai seperti itu. Nah, mungkin karena dari kantilan dari pasangan-pasangan dari gender tersebut itu belum ada, jadi instrumen inilah yang saya pakai untuk membuat satu komposisi garapan baru yang berjudul Gendewara, Gender Wayang dan Gender Rambat, seperti itu. Ya, kira-kira begitu jawabannya Wawan. Jawabannya yang sangat simpel ya.
karena punyanya ini gitu Iya. di rumah. Jadi karena zaman pandemi kita nggak boleh keluar ya, manfaatkan yang di rumah aja ya begitu. Dan ada lagi pertanyaan ini, apa kesulitan dari Ulan nih, dari Ulan. Pertanyaan dari Ulan Asmita gitu namanya. Ulan Asmita namanya nih. Apa saja kesulitan Boy dalam berproses? Dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Wulan. Baik. Di sini faktor penghambatnya yaitu atau faktor kesulitannya yang pertama dari faktor waktu ya, karena di sini juga partner saya yang saya ajak bermain juga waktunya cukup padat ya, kesibukannya cukup padat, dan ada bermain di luar dari karya saya, mungkin banyak kesibukan. Nah, di sana untuk mengatasi tersebut, makanya di sini saya memakai dua musisi biar gampang untuk berkomunikasi untuk proses latihannya. Mungkin seperti itu. Ya. Dari waktu memang di mana-mana begitu ya. Waktu itu menjadi secara umum memang waktu. Ya, menjadi kesulitan, terus menjadi sangat penting sekali dalam proses itu. Mungkin ada lagi ya pertanyaannya. Mungkin dari ini pertanyaan lagi satu mungkin ya, dari Arse. Dia ingin bertanya, untuk karya ini konsep penggarapannya menitik beratkan ke media gender saja. Mungkin begitu pertanyaannya, bisa dimengerti kira-kira pertanyaannya. Maksudnya seperti apa ya? Nah ini dah, menitik beratkan pada gender wayang saja. Iya, mungkin medianya di sini ada gender wayang dan gender lambat. Jadi mungkin pertanyaannya bisa dipahami ya. Ya silakan. Baik, di sini maksudnya tidak ada istilah menitik beratkan gender wayang maupun gender lambat, karena di sini ada bagian-bagian yang saya buat untuk pembagiannya. Nah, di mana yang pertama itu ada bagian yang disebut improvisasi, atau yang saya maksud untuk pengenalan nada, bagaimana bunyi gender wayang, karakteristik bunyi gender wayang tersebut, dan juga bagaimana bunyi dari gender lambat 7 nada seperti itu. Di sana ada maksudnya untuk memperkenalkan nada ya. Di sana dibunyikan yang dimainkan di bagian awal di improvisasi tersebut. Nah, di sini tidak ada menitik beratkan. Misalnya tidak ada bermain di sini saja atau bermain di sini saja. Jadi semuanya saya olah menjadi satu kesatuannya untuk dalam komposisi garapan kendewaraan. Ya. Mungkin begitu dari pertanyaannya. Sisanya mungkin bisa nanti bertanya kalau memang ingin bertanya lagi, karena karya ini akan diunggah nanti di akun YouTube kami. Nanti mungkin di kolom komentar bisa bertanya di sana mungkin ya. Artinya nanti akan dijawab langsung oleh komposernya di sana. Karena keterbatasan waktu mungkin kita untuk hari ini kita cukupkan ya mungkin ya. Bagaimana dari panitia mungkin? Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan ya? Sebentar. Ya mungkin kita cukup saja ya, karena waktu kita juga terbatas banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, karya ini akan diunggah besok di akun YouTube kami. Jadi kalau memang masih belum mengerti atau kelewatan acara live hari ini, nanti bisa bertanya-tanya di sana di kolom komentar kami. Nanti akan dijawab langsung oleh komposernya gitu. Kemudian jika suka silakan like dan share, dan yang terpenting subscribe. Ini untuk menunjang kreativitas kami agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari penyajian hari ini. Terima kasih banyak Boy dan Dewi, sangat luar biasa sekali untuk hari ini setelah menyajikan karya.
dengan judul Gende Wara ya. Dari saya cukup mungkin sekian, tidak ada bertanya lagi. Dari Boy mungkin Mungkin ada sedikit ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas seni Tulungagung yang sudah memberikan ruang untuk kami untuk bisa berkarya. Nah, tidak kalah saya ucapkan kepada juga Dewan Pembina kita dari Tulungagung, dari Belitung, dan juga ada di sini leader dari komunitas kita yaitu Beligo Sacong, dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah membantu dalam acara live pada hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Pak saya mungkin ada pesan-pesan. Ya, cukup. Tidak ada lagi ya. Ya, kalau tidak ada lagi cukup untuk hari ini. Dari saya kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Salam pada Sami Rasa Sindi Sundi.